Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil amdi'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Nama saya Muhammad Hairil Anwar Lubis, semester 5 jurusan Agroteknologi. Sekarang berkuliah di Universitas Muhammadiyah Tapanuli UMTS, yaitu Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan. Saya ingin menjelaskan tentang tanaman salak. Adapun yaitu makalah ini tentang penumbuhan tanaman salak, menghadapi cara pembibitan. Yang kedua, yang pertama cara pembibitan, yang kedua mengenali hama dan cara pengendalian hamanya, yang ketiga mengetahui tentang tanaman salaknya itu tersebut. Adapun yang saya ambil ialah tanaman salak pondok. Yang pertama, tanaman salak merupakan salah satu tanaman buah yang disesuaikan dengan mempunyai prospek baik untuk menjadi usaha. Daerah asal tanam salak tidak begitu pasti, tetapi diduga berasal dari Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Ada pula yang mengatakan bahwa tanaman salak Solasa edulis berasal dari Pulau Jawa. Pada masa penjajahan, biji-biji salak dibawa oleh para saudagar hingga menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan sampai ke Filipina, Malaysia, Brunei, dan Mutanghai. Di dunia ini dikenal salak liar seperti salak Dranspelia, JV Mogae S, Magnifera JV, Magea S, Minuta S, Multiflora, dan S moromasiana. Selain salak liar di atas, masih dikenal salak liar lainnya seperti Salakarum Willis X bilum, yang juga disebut Sewalihiana semartus, yang disebut rakum atau kumbar, populer di Thailand sebagai pembuat masam segar pada masakan. Tanaman kumbar ini tidak berduri dan bunganya berumah dua, dioecious. Salak termasuk famili Palmae monokotil. Daun-daunnya panjang dengan urat tanam kuat seperti pada kelapa yang disebut lidi. Seluruh bagian daunnya berduri tajam, batangnya pendek yang lama-kelamaan meninggi sampai 3 meter atau lebih, dan akhirnya roboh tidak mampu membawa beban. Mahkota daun terlalu berat, tidak sebanding dengan batangnya yang kecil. Varietas salak banyak yang dapat tumbuh dengan baik di Indonesia. Terdapat tanaman salak yang masih muda sudah terasa manis. Varietas unggul yang telah dilepas oleh pemerintahan untuk dikembangkan ialah salak pondok, Sewaru ngehumut, enrekang, gula batu, Bali, dan lain-lain. Tujuan dari makalah saya ini adalah mengetahui jenis-jenis salak yang ada di Indonesia, mengetahui faktor-faktor tertentu agar tanaman salak dapat tumbuh dengan baik. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara pembibitan yang baik agar dapat menghasilkan tanaman salak yang tumbuh subur. Yang keempat, mengetahui cara pengolahan lahan dan pemeliharaan tanaman salak agar dapat tumbuh dengan baik. Yang kelima, mengetahui berbagai jenis gangguan salak seperti hama dan penyakit. Yang keenam, mengetahui apa yang harus dilakukan saat panen dan pasca panen. C. Manfaat yang akan kita dapat adalah kita dapat mengetahui bagaimana caranya budidaya salak dengan baik, dimulai dari mencari tempat yang baik untuk tanaman, pembibitan yang baik, dan pemeliharaan tanaman yang baik. Selain itu, kita dapat mengetahui bagaimana macam gangguan pada tanaman salak seperti hama dan penyakit pada tanaman salak. Selanjutnya, kita dapat mengetahui bagaimana harus kita lakukan saat panen dan pasca panen. Syarat pertumbuhannya. Syarat pertumbuhan salak terdiri dari iklim, tanah, ketinggian tempat. Yang pertama, iklim.
Tanaman salak sesuai jika kita menanam di daerah berzona iklim AA, BCD, BABC dan CB. A yang berarti jumlah bulan besar tinggi 11 sampai 12 bulan per tahun. Dan B-nya berarti 8 sampai 10 bulan per tahun dan C-nya berarti 5 sampai 7 bulan per tahun. Tanaman salak akan tumbuh dengan baik di daerah dengan curah hujan rata-rata bertahun 200 sampai 400 mm per bulan. Curah hujan rata-rata bulan lebih dari 100 mm sudah tergolong dalam bulan basah. Hal ini berarti tanaman salak membutuhkan tingkat kelembapan yang tinggi. Tanaman salak tidak tahan terhadap sinar matahari penuh 100%, tetapi cukup 5-70%. Karena itu diperlukan adanya tanaman peneduh. Suhu yang paling baik untuk tanaman salak yaitu antara 20-30 cm derajat Celcius. Salak membutuhkan kelembapan tinggi tetapi tidak tahan genangan air. 2. Tanah. Tanaman salak menyukai tanah yang subur, gembur, dan lembab. Derajat keasaman tanah pH yang cocok untuk budidaya tanaman salak adalah 4,5 sampai 7,5 untuk pertumbuhannya membutuhkan kelembapan tinggi. Ketinggian tempat. Dan ketiga, ketinggian tempat. Tanaman salak tumbuh pada ketinggian tempat 10,50 mdpl. B. Pedoman budidaya. Yang pertama, pembibitan. Salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam menguasai tanaman salak adalah penggunaan bibit unggul dan bermutu. Tanaman salak merupakan tanaman tahunan sehingga jika ada kesalahan dalam pemakaian bibit akan berakibat buruk dan penguasaannya. Walaupun diberi perlakuan kultur teknis yang baik, tidak akan memberikan hal yang diinginkan, sehingga modal yang dikeluarkan tidak akan kembali karena adanya kerugian dalam usaha tani. Untuk menghindari masalah tersebut perlu dilakukan cara pembibitan salak yang baik. Pembibitan salak dapat berasal dari biji generatif atau dari anakan vegetatif. Pembibitan secara generatif adalah pembibitan dengan menggunakan biji yang baik diperoleh dari pohon induk yang mempunyai sifat baik yaitu cepat berbuah sepanjang tahun, hasil buah banyak dan seragam, pertumbuhan tanaman baik, tanah terhadap serangan hama dan penyakit, serta pengaruh lingkungan yang kurang menguntungkan. Keuntungan perbanyakan bibit secara generatif dapat dikerjakan dengan mudah dan murah. Diperoleh bibit yang baik, tanaman yang dihasilkan tumbuh lebih sehat dan hidup lebih lama. Untuk transportasi biji dan penyakit, benih lebih mudah. Tanaman yang dihasilkan mempunyai perakaran kuat sehingga telah rebah dan kekeringan memungkinkan diadakan pembaikan sifat dalam bentuk persilangan. Kekurangan perbanyakan secara generatif. 1. Kualitas buah yang dihasilkan tidak sama persis dengan pohon induk karena mungkin terjadi penyebukan silang. Sulit diketahui apa bibit yang dihasilkan jantan atau betina. Yang 2. Pengolahan lahan. Yang kedua, pengolahan lahan. Yang 1. Persiapan. Penetapan areal untuk perkebunan salak harus diperhatikan faktor kemudahan transportasi dan sumber air. Yang kedua, pembukaan lahan. 1. Membongkar tanaman yang tidak diperlukan dan mematikan alang-alang serta menghilangkan rumput-rumput liar dan perdu di areal tanam. Yang kedua, membajak tanah atau menghilangkan bongkaran tanah yang terlalu besar. Yang ketiga, teknik penanaman. 1. Yang ketiga, teknik penanaman. 1.
Pembuatan lubang tanaman dibuat dengan ukuran 3 kali 30 kali 30 cm dengan jarak tanam 1 kali 4 meter, 2 kali 4 meter atau 1,5 kali 2,5 meter. Ukuran lubang dapat juga dibuat 5 kali 50 kali 40 cm dengan jarak antara 2 kali 4 meter atau 3 kali 4 meter. Setiap lubang diberi pupuk kandang yang telah jadi sebanyak 10 kg. Cara penanaman biji: ditanam langsung dengan lubang sebanyak 3 atau 4 per lubang. Dan sebulan kemudian biji akan mulai tumbuh. Yang ketiga, lain-lain. Untuk menghindari sinar matahari penuh, tanaman salak ditanam di bawah tanaman peneduh seperti tanaman kelapa, durian, lamtoro, dan sebagainya. Apabila lahan masih belum ada tanaman peneduh, dapat ditanami tanaman peneduh sementara seperti tanaman pisang. Jarak tanam pohon peneduh disesuaikan dengan ukuran luas tajuk, misalnya kelapa ditanam dengan jarak 10 kali 10 meter, durian ditanam dengan jarak 12 kali 12 meter, dan lamtoro ditanam dengan jarak 12 kali 12 meter juga. Yang keempat, pemeliharaan tanaman. Setelah selesai ditanam, tanaman salak perlu dipelihara dengan benar dan teratur sehingga diperoleh produksi lebih yang baik, dan produksi pemeliharaan ini dilakukan sampai berakhirnya masa produksi tanaman salak. 1. Penjarangan dan penyulaman. Untuk memperoleh buah yang berukuran besar, maka bila tandan sudah mulai rapat perlu dilakukan penjarangan. Biasanya penjarangan dilakukan pada bulan keempat atau kelima. Penyulaman dilakukan pada tanaman muda atau yang baru ditanam. Tetapi mati atau kelima, penyulaman dilakukan pada tanaman muda atau yang baru ditanam tapi mati atau pertumbuhan kurang bagus atau kerdil, atau misalnya terlalu banyak tanaman betinanya. Untuk keperluan penyulaman kita perlu tanaman cadangan, biasanya perlu disediakan 10%. Jumlah keseluruhan yang seumur dengan tanaman lainnya. Awal musim hujan sangat tepat untuk melakukan penyulaman. Tanaman cadangan dipindahkan dengan cara putaran, yaitu mengikut sertakan sebagai tanah yang menutupi daerah perakarannya. Sewaktu membongkar tanah, bagian pangkal serta tanahnya kita bungkus dengan plastik agar akar-akar di bagian dalam perlindungan dikerusakan dilakukan dengan hati-hati. 2. Penyiangan. Penyiangan adalah membuang dan membersihkan rumput-rumput atau tanaman pengganggu lainnya yang tumbuh di kebun salak. Tanaman pengganggu yang lazim disebut gulma ini bila tidak diberantas akan menjadi pesaing bagi tanaman salak dan memperbuat unsur hara dan air. Penyiangan pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 2 bulan setelah bibit ditanam, dan penyiangan berikutnya dilakukan tiap 3 bulan sekali sampai tanaman berumur setahun. Setelah itu, penyiangan cukup dilakukan setiap 6 bulan sekali atau 2 kali dalam 1 tahun. Dilakukan pada awal dan akhir musim penghujan. Yang ketiga, pembumbunan. Sambil melakukan penyiangan, dilakukan pula penggemburan dan pembumbunan tanah ke pokok tanaman salak. Hal ini dilakukan untuk menghemat ongkos kerja serta untuk efisiensi perawatan tanah. Yang digemburkan dicangkul membentuk gundukan atau bumbunan yang berfungsi untuk menguatkan akar dan batang tanaman salak pada tempatnya. Tetapi pembumbunan jangan sampai merusak parit yang ada. Yang keempat, perempalan dan pemangkasan. Daun-daun yang sudah tua dan tidak bermanfaat harus dipangkas, dan juga daun yang terlalu rimbun ada rusak diserang hama. Tunas-tunas yang perlu banyak harus dijarangkan, terutama mendekati saat-saat tanaman berbuah. Perempalan.
Pemangkasan untuk rumpun tanaman salak tidak terlalu rimbun sehingga kebun yang lembab serta pengap akibat sirkulasi udara yang kurang lancar diperbaiki. Pemangkasan juga membantu menyebarkan makanan agar tidak hanya ke daun atau bagian vegetatif saja, melainkan juga ke bunga, buah, atau bagian generatif secara seimbang. Pemangkasan dilakukan setiap 2 bulan sekali, tetapi pada saat mendekati masa bunga atau buah, pemangkasan kita lakukan lebih sering, yaitu satu bulan sekali. Apabila dalam rumpun salak terdapat beberapa anakan, lakukan pengurangan anakan menjelang tanaman berbuah. Saat rumpun salak cukup kita sisakan 1 atau 2 anakan. Jumlah anakan maksimal 3-4 bulan pada satu rumpun. Bila lebih dari itu, anakan akan mengganggu produktivitas tanaman. Pemangkasan daun salak sebaiknya sampai pada pangkal pelepah. Jangan hanya memotong setengah atau sebagian daun, sebab bagian yang disisihkan sebenarnya sudah tidak ada gunanya bagi tanaman. Pemangkasan pada saat lewat panen harus tetap dilakukan. Yang kelima, pemupukan. Semua bahan yang diberikan pada tanaman dengan tujuan memberikan tanaman unsur hara untuk memperbaiki pertumbuhan dan produksi tanaman disebut pupuk. Terdapat pupuk yang diberikan melalui daerah perakaran tanaman, pupuk akar, dan pupuk yang diberikan dengan cara penyemprotan lewat daun tanaman, pupuk daun. Jenis pupuk ada 2 macam, pupuk organik dan anorganik. Pupuk organik adalah pupuk kandungan pupuk hijau, kompos, abu tanaman, tepung darah, dan sebagainya. Pupuk anorganik adalah urea, TSP, KCl, ZA, NPK, hidrasil, gandasil, superfosfat, bifolan, granzit, dan sebagainya. Pupuk organik yang sering diberi ke tanaman salak adalah pupuk kandang umur tanaman A 0-12 bulan 1 kali sebulan, pupuk kandang 1000, urea 50 gram, TSP 50 gram, KCl 15 gram. Yang kedua B 12-24 bulan 1 kali 2 bulan, urea 10 gram, TSP 10 gram, KCl 10 gram. Yang ketiga C 24 sampai 36 bulan 1 kali 3 bulan, urea 15 gram, TSP 15 gram, KCl 15 gram. Dan keempat D 36 bulan dan seterusnya 1 kali 6 bulan, urea 20 gram, TSP 20 gram, KCl 20 gram. 6. Pengendalian dan penyiraman. Pengendalian dan penyiraman. Air hujan adalah siraman alami bagi tanaman, tetapi sulit untuk mengetahui air hujan agar sesuai dengan yang dibutuhkan tanaman. Air hujan sebagian besar akan hilang lewat penguapan, perkolasi, dan aliran permukaan. Sebagian kecil saja yang tertahan di daerah perakaran air yang tersisa. Ini sering tidak memenuhi kebutuhan tanaman. Dalam budidaya salak, selama pertumbuhan, kebutuhan air harus tercukupi. Untuk itu, perlu memberi air dengan waktu, cara, dan jumlah yang sesuai. 7. Pemeliharaan lain. Setelah ditanami di kebun kita, buatkan penopang dari bambu atau kayu untuk menjaga agar tanaman tidak roboh. Hama dan penyakit. Hama 1. Kutu wol atau putih, Keratosis sp. Hama ini bersembunyi di sela-sela buah. Yang kedua, kumbang penggerak tunas, Ometemnus sp. Yang ketiga, kumbang penggerak batang. Kumbang ini menyerang ujung daun yang masih paling muda, kemudian akan masuk ke dalam batang. Hal ini tidak menyebabkan kematian tanaman, tetapi akan
tetapi akan tumbuh anakan yang banyak di dalam batang tersebut. Yang kedua, pengendaliannya dimatikan atau dengan cara meneteskan larutan insektisida diazenon dengan dosis 2 cc per liter pada ujung daun yang terserang atau dengan cara menyemprotkan. Dalam hal ini disesuaikan, insektisida dapat masuk ke dalam bekas lubang yang digerek, memasukkan kawat yang ujungnya lancip ke dalam lubang yang dibuat kumbang hingga mengenai hama. 4. Adapun babi hutan, tupai, tikus, dan luwak. 1. Pengendaliannya untuk memberantas babi hutan dilakukan dengan penembakan khusus atau memagari kebun salak dengan salak-salak jantan yang rapat. Lebih baik lagi jika memagari kebun salak dengan kawat berduri. Untuk memberantas tikus digunakan Zrik, Fosit, Klerat, dan lain-lain. Untuk memberantas luwak dan tupai dapat digunakan umpan buah pisang yang dimasukkan puradan 3 gram. Caranya, buah pisang dibelah kurang lebih 0,5 gram puradan dimasukkan ke dalamnya. Kemudian buah pisang tersebut dijahit dan dijadikan umpan. Yang penyakit 1. Penyakit yang sering menyerang salak adalah sebangsa cendawan putih. Gejala buah yang membusuk. Buah yang terseret penyakit ini kualitasnya jadi menurun karena warna kulit salak jadi tidak menarik. Pengendalian: mengurangi kelembapan tanah, yaitu mengurangi pohon-pohon pelindung. 2. Noda hitam. Penyebab cendawan Pestalotia sp. Gejala: adanya bercak-bercak hitam pada daun tanaman salak. Yang ketiga, busuk merah pink. Penyebab cendawan Corticium salmonicolor. Gejala: adanya pembusukan pada buah dan batang. Pengendalian: tanaman yang sakit dan daun yang terserang harus dipotong dengan dibakar di tempat tertentu. C. Gulma. Di beberapa tempat di Pulau Jawa, lahan salak dibangun di bekas persawahan, sehingga otomatis gulma yang merajai kebun adalah gulma-gulma yang bisa terdapat di sawah. Karena lahan sawah yang bisa tergenang air dikeringkan dan dibumbuni tanahnya. Muka gulma yang mampu bertahan adalah gulma berdaun sempit dan tumbuh menjalar yang sedikit sekali terdapat di sawah. Gulma yang berbatang kurus tegak berdaun panjang yang umumnya di persawahan kurang mampu bertahan. Itulah sebabnya mengapa gulma di lahan bekas persawahan relatif lebih sedikit. Pengendaliannya secara manual dengan dikoret atau dicangkul pun sudah memadai. Pemberantasan gulma secara kimia di kebun-kebun salak belum lazim dilaksanakan. Untuk lahan yang tidak seberapa luas, para petani masih menggunakan cara manual, mencabut rumput-rumput dengan tangan atau dicangkul. Jika lahan salak cukup luas serta baru dibuka, gulma yang dapat tentu banyak sekali dan sulit diberantas hanya dengan cara manual. Untuk situasi seperti itu perlu menggunakan herbisida sebab biasanya tenaga kerja relatif murah dan hasilnya lebih cepat. Reaksi bahan kimia dalam menumbuhkan tanaman liar juga sangat cepat. Herbisida memiliki pengaruh negatif sebab racun yang dikandung tanaman liar dapat membahayakan makhluk hidup lain termasuk ternak dan manusia. Herbisida yang akan digunakan perlu sesuai dengan jenis gulma yang ada di berantas. Pilihan yang kurang tepat akan memboroskan biaya. Gulma dari golongan rumput-rumputan dapat dibasmi dengan herbisida Gramoxone, Grasap, Gesafas, Basta atau Douron
dari golongan teki-tekian dapat diberantas dengan gowal. Sekian presentasi saya dengan makalah saya. Jika ada kata-kata saya yang salah atau yang kurang, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.